Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Malik dari kelas Kalkulus 2C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dari integral dalam menghitung volume benda putar dengan menggunakan metode cakram, metode cincin, dan metode kulit tabung. Nah, di sini kita akan mulai dengan pengertian dari integral terlebih dahulu. Nah, sebenarnya integral ini terbagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Nah, tetapi pada materi ini kita hanya akan menggunakan integral tentu saja. Nah, integral tentu itu didefinisikan sebagai daerah yang dibatasi oleh kurva f, sumbu x dan sumbu y, serta garis vertikal atau garis horizontal pada interval a sampai b dengan area yang berada di atas sumbu x atau sumbu y bernilai positif dan di bawah sumbu x dan sumbu y bernilai negatif. Integral dapat digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva yang tidak beraturan. Umumnya, luas daerah di bawah kurva f itu dirumuskan sebagai integral fx dari batas A sampai batas B dengan integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 ditambah c dengan syarat n-nya itu tidak boleh min 1. Nah, bisa kita lihat pada gambar di bawah, yaitu daerah yang dibatasi oleh fungsi y sama dengan fx pada interval A sampai B. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana kita bisa tahu bahwa luas dari daerah di bawah kurva itu sama dengan integral dari fx dengan batas A sampai batas B. Nah, untuk membuktikannya kita akan melewati 3 tahapan, yaitu iris, aproksimasi, dan juga integrasi. Oke, yang pertama kita akan mengiris daerah di bawah kurva terlebih dahulu menjadi beberapa irisan-irisan kecil. Nah, kemudian kita akan mengaproksimasikan luas irisan tersebut dengan menganggapnya sebagai bentuk segi 4. Kemudian kita akan menjumlahkan aproksimasi dari luasan irisan-irisan tersebut. Nah, bisa kita lihat gambar di kanan. Di sini kita akan menganggap lebarnya sebagai delta xk. Kemudian panjangnya yaitu fungsi xk rata-rata. Nah, sebelumnya xk ini merupakan bagian tengah dari delta xk ya. Nah, kita lihat bahwa delta A atau luas dari irisan tersebut kita aproksimasikan sebagai fungsi xk rata-rata dikalikan dengan delta xk. Dan luas keseluruhan daerah yang dibatasi tersebut kita aproksimasikan sebagai sigma fxk rata-rata dikalikan dengan delta xk dari k sama dengan 1 sampai n. Nah, kemudian kita akan mengintegralkan luasan aproksimasi tadi. Kita akan mengambil limit jumlah Riemann saat jumlah subintervalnya meningkat dan semua lebarnya mendekati 0. Nah, setelah luasan aproksimasi tersebut kita berikan limit dengan delta xk-nya itu mendekati 0, maka kita akan menghasilkan integral fx dari batas A sampai batas B. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa xk rata-rata dalam jumlah Riemann akan menjadi variabel x dalam integral tertentu, dan lebar interval delta xk dalam jumlah Riemann akan menjadi dx dalam integral tertentu. Kemudian interval A sampai B yang merupakan gabungan dari subinterval lebar x1, x2 sampai xn tidak muncul secara eksplisit dalam jumlah Riemann, tetapi diwakili oleh batas atas dan batas bawah integrasi dalam integral tertentu. Nah, itulah asal-usul dari luas daerah di bawah kurva yang dibatasi. Baik, kemudian kita akan mempelajari mengenai cara mencari volume benda putar dengan menggunakan integral. Nah, volume benda putar itu sendiri dalam konsep integral adalah daerah yang dibatasi oleh beberapa kurva yang kemudian akan diputar terhadap suatu garis tertentu atau garis perputaran dengan satu putaran penuh atau 30 derajat. Nah, pencarian volume juga dapat dilakukan dengan cara sebelumnya, yaitu mengiris, mengaproksimasi, dan mengintegrasikan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa besar volume itu sama dengan A dikali H, di mana A ini merupakan luas penampang atau luas daerah, dan H itu merupakan tingginya. Nah, di sini kita akan mengaproksimasikan delta V atau volume luasan yang kita iris sebagai A xk rata-rata dikalikan dengan delta xk, dan volume keseluruhannya kita aproksimasikan sebagai A xk rata-rata dikalikan dengan delta xk dari k sama dengan 1 sampai n.
Kemudian kita akan memberikan limit pada volume aproksimasi tersebut sehingga menghasilkan integral A dari batas A sampai B. Nah, secara umum terdapat 3 cara untuk mencari volume benda putar menggunakan integral, yaitu metode cakram, metode cincin, dan metode kulit tabung. Nah, yang pertama kita akan masuk ke perhitungan volume benda putar dengan menggunakan metode cakram. Metode cakram adalah metode perhitungan volume benda putar ketika sebuah daerah rata-rata yang terletak seluruhnya pada satu sisi dari sebuah garis tetap atau garis perputaran dalam bidangnya diputar mengelilingi garis tersebut. Kita akan mengiris kecil daerah tersebut dan kemudian irisan tersebut akan kita putar terhadap sumbu putar atau sumbu X ya dalam gambar di bawah, sehingga kita akan mendapatkan luas penampang lingkaran daerah yang telah diiris tersebut. Nah, seperti yang kita tahu bahwa luas lingkaran itu sama dengan VR kuadrat. Nah, pada kasus ini kita akan menggantikan R-nya itu sebagai Fx. Nah, kemudian kita akan masukkan rumus A tersebut ke dalam rumus volume. Nah, sebelumnya kita telah membuktikan bahwa hasil dari pengintegrasian volume aproksimasi dari daerah di bawah kurva yang telah dibatasi itu V sama dengan integral P Fx kuadrat dx dari batas A sampai batas B. Carilah volume padatan yang dihasilkan ketika daerah di bawah kurva Y sama dengan akar X pada interval 0 sampai 2 yang diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, kita lihat gambar di bawah. Pada contoh-contoh sebelumnya kita memutar pada sumbu X ya. Tapi sekarang kita akan memutar pada sumbu Y. Kenapa kita tidak memutar pada sumbu X? Karena jika kita memutar pada sumbu X, maka irisan daerah tersebut tidak akan berbentuk cakram, melainkan berbentuk cincin ya. Baik, kita langsung saja. Luas penampangnya yaitu AY sama dengan V FY kuadrat. Kenapa kita menggunakan Y? Karena kita mengiris secara horizontal. Dan kemudian akan kita aproksimasikan volume dari irisan tersebut menjadi A YK rata-rata dikalikan dengan delta YK. Nah, kemudian kita integrasikan akan menghasilkan integral VY pangkat 4 DY dari batas 0 sampai 2. Nah, setelah diintegralkan akan menghasilkan PY pangkat 5 per 5 dari batas 0 sampai 2. Nah, kemudian setelah melakukan perhitungan akan menghasilkan 32 per 5 pi. Dan kemudian yang kedua kita akan masuk ke perhitungan volume benda putar dengan menggunakan metode cincin. Metode cincin itu adalah metode perhitungan volume benda. Metode cincin itu adalah metode perhitungan volume suatu benda putar dengan cara memutar daerah yang telah diiris tegak lurus dengan sumbu putarnya. Nah, putaran dari irisan tersebut akan membentuk cakram dengan lubang di bagian tengahnya yang menyerupai cincin. Langkah pertama kita akan mengiris dulu. Nah, karena daerah di bawah kurva tersebut dibatasi oleh kurva lainnya, maka jari-jari dari cincin tersebut atau luasan dari irisan tersebut adalah jarak dari X atau jarak dari sumbu putar menuju Fx dikurangi dengan jarak X menuju Gx. Sehingga kita mendapatkan luas penampang dari irisan tersebut adalah V dari Fx kuadrat dikurangi dengan Gx kuadrat. Nah, setelah volume keseluruhannya itu diintegrasikan, maka volume tersebut adalah V integral P Fx kuadrat dikurangi Gx kuadrat dx dari batas A sampai batas B. Dan kemudian kita akan masuk ke contoh soal. Tentukan volume padatan yang dihasilkan ketika daerah di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat pada interval 0 sampai 2 yang diputar mengelilingi garis Y sama dengan 1. Baik, langsung saja kita akan memasukkan persamaan luas penampang irisan daerah yang telah diputar tersebut atau cincinnya. Persamaannya yaitu AX sama dengan PFX kuadrat dikurangi GX kuadrat. Nah, kemudian kita akan masukkan kedua fungsi tersebut. Jadi P dikalikan dengan X kuadrat plus 1 dikuadratkan dikurangi dengan 1 kuadrat, sehingga akan menghasilkan P dikalikan X pangkat 4 plus 2X kuadrat. Nah, kemudian kita akan memasukkan
luas penampang tersebut ke persamaan volume benda putar, yaitu integral AX dx dari batas A sampai B. Kemudian kita akan menghasilkan V sama dengan integral Pi dikalikan dengan X pangkat 4 plus 2X kuadrat dx dari batas 0 sampai 2. Nah, setelah diintegralkan, kita akan menghasilkan V dikalikan dengan 1/5 X pangkat 5 plus 2/3 X pangkat 3 dari batas 0 sampai 2. Dan hasilnya yaitu 176/15 Pi. Oke, yang terakhir yaitu perhitungan volume benda putar dengan menggunakan metode kulit tabung. Kulit tabung itu sendiri merupakan sebuah benda pejal yang dibatasi oleh dua silinder tegak yang sepusat. Nah, ketika persegi panjang tersebut diputar menurut sumbu putarannya, maka akan menghasilkan kulit tabung dengan ketebalan delta R, atau jari-jari luar dikurangi dengan jari-jari dalam. Nah, seperti kita tahu bahwa volume tabung itu sendiri adalah 2Pi dikalikan dengan setengah dari R plus R2 dikalikan dengan H dikalikan dengan R2 min R1, atau setengah R1 plus R2 ini merupakan R rata-ratanya atau jari-jari rata-ratanya, sehingga itu bisa kita sederhanakan lagi jadi 2V R rata-rata dikalikan dengan H dikalikan dengan R delta R. Nah, karena volume itu adalah A dikali H, maka luas tabung itu sendiri adalah 2πr rata-rata dikalikan dengan delta R. Nah, kemudian kita akan ubah jari-jarinya itu dari R ke X untuk memudahkan perhitungan saja. Nah, setelah kita mengiris dan mengaproksimasikan volume keseluruhan dari tabung tersebut, kemudian kita akan mengintegrasikan volume aproksimasi tabung tersebut, sehingga kita mendapatkan V sama dengan integral 2Pi X Fx dx dari batas A sampai batas B. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Tentukan volume padatan yang dihasilkan ketika daerah R pada kuadran pertama dibatasi dengan garis Y sama dengan X dan kurva Y sama dengan X kuadrat yang berputar pada sumbu Y dengan menggunakan metode kulit tabung. Oke, kita langsung masukkan saja. A sama dengan 2VR dikalikan dengan delta R. Lalu kita ubah R-nya itu menjadi X. Kemudian kita akan mendapatkan 2Vx dikalikan dengan X kurang X kuadrat. Oke, kita langsung memasukkan saja luas penampangnya ke dalam persamaan volume benda putar tersebut. Kita akan mendapatkan V sama dengan 2Px dikalikan dengan X min X kuadrat dx dari batas 0 sampai 1. Nah, setelah diintegralkan, maka akan menjadi 2Pi dikalikan dengan X pangkat 3 per 3 min X pangkat 4 min 4 dari batas 0 sampai 1. Sehingga hasilnya yaitu 1/6 V atau V per 6. Nah, itulah 3 metode dalam mencari volume benda putar. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.